Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kurnia Sukowijayanti, SPD MPD, selaku Kepala SDN Tulis Talan sekaligus sebagai keynote speaker hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di acara Kombel si Bulan Sabit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di layar ya dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai untuk kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Mansur Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menurut Pak Mansur bisa dipimpin untuk doanya. Baik Bapak Ibu, marilah kita awali ini doa resmi ya? Mari kita awali kegiatan kali ini, kita berdoa semoga dilancarkan dan mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ridullah wa lisyafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa izzatal maghfiratik wassalamu min kulli dzambin kulluhu min wa najibal wa la hadisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Semoga dengan pembacaan doa dari Pak Mansur tadi, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya ada sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Kurnia Sukowijayanti SPD MPD. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur SPD sebagai narasumber pada kegiatan Kombel di pagi hari ini. Yang saya hormati pula dan saya banggakan Ibu SDN Tulis Talan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan Kombel tentang CTBT, rupiah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu, melalui webinar pada kesempatan kali ini, di sini kita nanti Kombel akan membahas mengenai cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Harapannya saya melalui kegiatan Kombel ini, Pak Agung sebagai narasumber dapat berbagi praktik baik kepada teman-teman semua sehingga teman-teman pun juga demikian nanti setelah mendapatkan
pengetahuan, pemahaman dari Pak Agung selaku narasumber dapat diimplementasikan kepada murid-murid semua. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu mengimplementasikan harus paham dulu tentang apa itu yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa rupiah itu kan adalah mata bangsa kita, mata uang yang selama ini mempersatukan bangsa kita dalam hal untuk memenuhi kegiatan ekonomi. Untuk itu Bapak Ibu, maka kita perlu mencintai rupiah. Kalau tidak kita yang mencintai rupiah, siapa lagi yang nantinya akan cinta pada mata uang sendiri. Tentunya Bapak Ibu, kita semua mencintai rupiah kemudian bisa diimplementasikan ke dalam kelas kepada murid-murid agar murid-murid juga sama seperti kita mencintai mata uang negara kita sendiri dibanding mata uang asing atau negara lain. Kemudian bangga, tentu dengan adanya mata uang rupiah kita bangga menggunakan mata uang rupiah tanpa takut nanti akan tergeser oleh mata uang yang lain. Untuk itu Bapak Ibu perlunya rasa kebanggaan itu, jangan sampai kita malah membanggakan mata uang asing, jangan sampai ya, karena nanti kalau kita membanggakan mata uang asing, mata uang rupiah menjadi lemah, itu pun pasti akan berdampak pada negara. Kemudian yang terakhir adalah paham. Jadi kita harus memahami dulu rupiah itu seperti apa. Jadi perlu adanya pengenalan tentang rupiah sehingga kita paham. Ketika kita mau memahamkan murid-murid, kita sendiri diawali dari kita sendiri pun kita harus memahami akan rupiah. Harapannya saya sekali lagi Bapak Ibu Ombel pada pagi hari ini yang dilaksanakan melalui webinar betul-betul akan bermanfaat bagi kita semua. Nanti harapan saya tidak pada diri kita, tetapi akan ditularkan atau dikampanyekan tidak hanya kepada anak-anak, kepada rekan guru yang lain juga, baik di Babin yang lain maupun di seluruh kecamatan Semarang Selatan. Harapannya nanti kampanye ini bisa berhasil dimulai dari kegiatan Ombel milik sekolah kita, yaitu bulan 1. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia yang sudah memberikan sambutannya. Jadi sedikit saya tarik kesimpulan bahwa kita harus cinta, bangga, dan paham akan rupiah kita ya. Jadi sebelum kita mencintai mata uang asing, tentunya kita harus cinta, bangga, dan paham terlebih dahulu dengan apa yang kita miliki ya. Mungkin itu untuk selanjutnya langsung kita akan menuju ke narasumber kita, yaitu Bapak Agung Nugroho yang sekaligus sebagai pemateri hari ini. Dan sepertinya kok serius sekali ya, ini saya tadi sudah membuat pantun dari Pak Agung ya. Ketemanggung membeli cangkul, makan nanas di tengah sawah. Bersama Pak Agung kita berkumpul untuk membahas cinta, bangga, paham rupiah. Terima kasih monggo Pak Agung, waktu dan layarnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Widi atas pantunnya tadi. Widi itu Pak Komar. Iya Pak. Ya, selamat pagi Bu Nia, selamat pagi teman-teman. Mohon maaf mengganggu waktunya di hari Minggu ini untuk mengikuti Ombel dalam acara
edukasi zona CBT kita bagi paham rupiah. Nah, langsung mawon ya. Izinkan saya untuk share screen, sudah kelihatan kah? Sudah. Sudah Pak Guru. Sudah. Yang pertama adalah cinta rupiah, seperti diaturkan oleh Bu Nia tadi bahwa kita perlu mencintai rupiah karena itu adalah mata uang asli dari Indonesia. Yang pertama adalah mengenali keaslian uang rupiah dari fitur, ciri-ciri, ornamen dan karakteristik 3D. Dulu kita pernah melihat iklan di televisi di mana ada kata dilihat di gambar dan di Karawang. Nah, sekarang di sini apa sih yang dilihat? Di sini ada gambar mata uang. Saya ambil contoh satu yaitu Rp5.000. Gambar pertama itu gambar pahlawan ini bisa dilihat dengan jelas. Ya, kemudian di baliknya nomor 1 ini adalah gambar tari. Ya, perlu diketahui bahwa gambar pahlawan dan gambar tari itu di setiap mata uang pasti berbeda. Kemudian yang nomor 2 adalah yang dilihat ini Bapak Ibu, nominal angkanya di sebelah di sisi pahlawan itu di sebelah kiri atas dan kanan bawah ini ada nominal 5.000. Kemudian di sisi belakangnya itu di sebelah kanan bawah dan sebelah kiri atas juga ada nominal 5.000. Yang dilihat ketiga adalah benang pengaman. Nah, di sini benang pengamannya itu terlihat jelas di setiap mata uang. Perlu diketahui bahwa di uang kertas mata dengan nominal kecil, misalnya 1.000 sampai 10.000 itu benang pengamannya itu lurus. Sementara di mata uang mulai 20.000 itu benang pengamannya seperti disulam. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat ini yang di angka 100.000 itu kan benang pengamannya ada yang timbul, ada yang masuk. Jadi seperti di anyam. Sementara di uang nominal tadi 5.000, benang pengamannya lurus, tidak ada putus-putusnya. Yang berikutnya adalah diraba. Bagian-bagian dari mata uang bisa dilihat keasliannya melalui diraba. Yang pertama diraba terasa kasar adalah nomor 4 ini Bapak Ibu. Nomor 4 ini adalah angka dari nominal tadi, kemudian gambar pahlawan, kemudian gambar burung Garuda, kemudian ini sebelah kanan dan kiri di samping gambar pahlawan itu ada yang namanya kode tunanetra atau kita sebut dengan blind code. Nah, khusus untuk blind code itu setiap nominal mata uang mempunyai garis yang berbeda-beda. Di sebelah sini di uang 5.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis blind code. Jadi untuk uang 100.000 ada 1 garis blind code. Jadi semakin tinggi nilai mata uangnya, maka garis blind code-nya semakin kecil atau 1. Ya.
Kemudian di Terawang, ciri yang ketiga adalah melalui dengan cara di Terawang. Di Terawang di sini ada di nomor 6, seperti kita ketahui di sini di sisi gambar pahlawan ada, kalau di Terawang di Cahaya itu ada gambar pahlawan yang sama dengan pahlawan di nominal tersebut. Jadi kalau uang yang dulu itu berbeda, gambar pahlawannya berbeda. Tapi kalau mulai tahun emisi 2016, 2022 itu gambar pahlawannya disesuaikan, jadi sama. Untuk nomor 7, gambar saling isi atau recto verso. Nah, di sini dulu sempat viral bahwa katanya gambar recto verso itu ketika dilihat ada muncul gambar palu dan kulit. Nah, itu sudah dikonfirmasi dari Bank Indonesia bahwa itu tidak betul. Itu gambar yang saling isi ketika kita terawang maka akan berbentuk seperti tulisan II. Nah, satu lagi Bapak Ibu, diangkat di bawah ini, di bawah gambar pahlawan yang di watermark ini, nanti akan ada nilai di sini. Akan ada angka sesuai dengan nilai mata uangnya. Misal 5.000, maka angka di bawah sini adalah angka 5. Kalau 10.000 maka angkanya 10. Ingat ya. Berikutnya, dalam sejarah rupiah kita juga mengenal macam-macam uang rupiah. Uang rupiah terdiri atas 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang koin atau uang logam. Uang kertas yang beredar di Indonesia itu ada di 3 emisi, ya, emisi 2004, 2016, dan 2022. Nah, di sini ada beberapa contoh uang tersebut. Uang kertas yang beredar di Indonesia ada 8 jenis. 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan satu lagi adalah ini Bapak Ibu, mungkin belum kita ketahui bahwa uang 1 rupiah atau 1 sen itu yang berbentuk kertas itu masih beredar dan masih digunakan di Indonesia, terutama untuk kepentingan dagang atau perdagangan. Jadi tidak setiap hari kita mendengar uang 1 rupiah. Berikutnya uang nominal koin itu ada 6, 1.000, 500, 200, 100, 50, dan lagi 1 rupiah. Ya, jadi untuk 1 rupiah itu tetap digunakan dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk koin. Yang ketiga, yang ketiga adalah merawat dan memperlakukan rupiah dengan baik. Di sini juga kami akan ke siswa dari bahwa dianjurkan untuk melakukan 5G. Yang pertama jangan dibuka, jangan disebar, jangan dicoret, jangan dikemas, dan jangan dibasah. Itu bagaimana kita memperlakukan uang dengan baik. Kalau kemarin ada jadinya apa itu? Lista Toreba. Ya. Apa itu? JD Lips Coremba ya. JD Lips Coremba. Jangan di
Yang keempat, adalah kewaspadaan terhadap peredaran mata uang palsu atau tips yang bisa dilakukan. Nah, kita ketahui bahwa peredaran uang palsu itu juga semakin marak atau semakin kita jumpai. Nah, bagaimana kita mewaspadai supaya kita tidak mendapatkan uang palsu, yaitu dengan cara yang pertama tadi dengan tidak berperang sebelum kita menerima uang. Kita terima seperti fisiknya sebelum kita belanja gitu, kita bisa makan 3D tadi. Kemudian tips yang dilakukan apabila kita sudah menerimanya dan ternyata sudah kita bawa pulang, sudah kita tahu rumah ini nih, ini samanya baru dapat uang pengembalian dari pulang rumah, tetapi sampai tahu nih kita atau menekankannya membawanya ke Bank Indonesia atau ke bank konvensional lainnya seperti Mandiri, BRI, dan sebagainya. Jadi uang tersebut jangan dihancurkan, jangan sampai sebagai apalagi kita katakan itu nggak boleh melanggar dan kita berbangga ya seperti kita sebagai bagaimana kita bangga menggunakan uang rupiah supaya uang rupiah tidak tergeser oleh uang lain. Ada satu kejadian di wilayah nasional kita, terutama di yang di Pulau Padan dan kita. Karena itu masyarakat di Pulau Padan itu kan tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran. Mereka menggunakan mata uang rupiah atau apa. Jadi ketika Mahkamah Internasional mengatakan sidang, maka Indonesia tidak mempunyai hak untuk kalah dalam sidang tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak digunakannya rupiah di transaksi, di setiap transaksi maupun di pulau-pulau tersebut. Jadi salah satu penyebab Pulau Padan dan Likitan lepas dari Indonesia adalah mata uang rupiah yang tidak digunakan. Ya perlu diketahui juga bahwa tidak semua masyarakat Indonesia menikmati mata uang yang komplit seperti kita. Jadi kalau dari kita di Jawa itu mulai dari pecahan apapun dari 100.000 sampai 1.000 sampai 100 rupiah itu ada, bisa dijumpai. Tapi tidak di semua wilayah di Indonesia pecahan mata uang tersebut tersedia. Jadi contohnya seperti di Pulau Seribu itu tidak semuanya mata uang tersedia. Jadi mungkin hanya ada pecahan 20.000 ke atas atau 10.000 ke atas. Yang kedua adalah rupiah sebagai satu-satunya mata uang atau alat pembayaran yang sah di NKRI. Ya, jadi seperti diatur itu tadi, jangan takut untuk menggunakan rupiah. Jadi semua tempat yang benderanya merah putih atau disebut Indonesia itu bisa digunakan rupiah. Yang ketiga adalah menggunakan rupiah wujud bela negara. Dengan menggunakan rupiah sehari-hari kita sudah termasuk dalam bela negara. Yang keempat, menghargai pahlawan dan keanekaragaman Indonesia dalam mata uang rupiah. Tentu saja seperti di uang 5.000 tadi,
gambar pahlawan dan keanekaragaman. Kalau di sisi 5.000 tadi adanya gambar pahlawan, tapi di sisi yang sebaliknya itu saya contohkan dulu. Nah, di sisi pahlawan ini tergambar nama pahlawan beserta gambarnya. Sementara di sisi sebaliknya itu ada gambar keanekaragaman berupa tari-tarian, tentang alam. Kemudian di sini ada juga bunga. Ya, di setiap nilai mata uang bunganya berbeda, gambar penarinya juga berbeda, tentang alamnya juga berbeda. Kemudian paham rupiah. Paham rupiah pada konteks itu adalah bagaimana kita menggunakan rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana uang rupiah itu kita gunakan dengan baik, dengan tidak boros, sesuai kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Memahami evolusi sistem pembayaran yang berkembang hingga saat ini. Di sini ada gambar ya, tentang evolusi uang, karena pada zaman dahulu sebelum adanya uang itu sudah diajarkan ke murid-murid kita bahwa ada istilah yang namanya barter. Barter itu saling menukar barang. Kemudian mengalami kemajuan menggunakan emas. Emas ini digunakan pada masa kerajaan. Jadi pada masa kerajaan dulu para raja-raja menggunakan masyarakatnya menggunakan mata uang bukan berupa koin atau kertas, tapi berupa logam mulia, yaitu emas, perak, dan sebagainya. Kemudian maju lagi, berkembang lagi menggunakan uang logam. Jadi di sini tertulis 1000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya ada uang kertas, kemudian ada uang plastik atau kartu, kita menyebutnya dengan kartu kredit zaman dulu ya. Kemudian ada kemajuan lagi menggunakan uang elektronik atau biasa kita sebut dengan Pak Wiki, sebutannya Pak Wiki, uang digital ya. Uang digital atau seperti ShopeePay, Dana, GoPay dan sebagainya. Dan yang akhir-akhir ini berkembang adalah uang kripto, di mana pemakaiannya ini sudah sangat banyak sekarang ya. Yang ketiga, menerapkan sistem keamanan dalam setiap bertransaksi tunai maupun non tunai. Dalam setiap aplikasi pembelanjaan yang dipunyai oleh Bapak Ibu, contohnya seperti Shopee, pasti sudah menggunakan sistem keamanan di mana ketika kita akan check out suatu barang, pasti menggunakan kode atau password tertentu. Perilaku bijak dalam berbelanja akan mengendalikan inflasi. Perilaku hemat menabung, bersedekah, dan berinvestasi. Nah, di sini bagaimana kita menggunakan uang rupiah itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Salah satunya seperti ini. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua adalah melunasi kewajiban, bayar sekolah, listrik, dan sebagainya. Menjaga kesehatan, menambah pendapatan seperti investasi dan sebagainya. Mempelajari ilmu baru, kuliah lagi seperti Pak Widi. Kemudian membantu orang lain seperti kemarin beban, kemudian bersedekah, beramal, dan sebagainya. Nah, itu saja dari saya bahwa tentang paham rupiah itu yang pertama-tama adalah mulai dari diri kita nih Bapak Ibu dulu,
Kemudian setelah kita memahami, mencintai dan bangga, maka kita bisa mengimplementasikan kepada orang-orang yang terdekat dari kita dulu, pertama keluarga, kemudian siswa dan seterusnya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo Pak Widi, saya kembalikan ke Pak Widi lagi. Terus. Oke, terima kasih Pak Agung ya atas penjelasannya tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, untuk selanjutnya ini dibuka pertanyaan ya Bapak Ibu. Silahkan kami buka untuk 3 penanya ya, 3 penanya. Silahkan nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu sebelum membuka mic-nya. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang cinta, bangga, paham rupiah, kami persilahkan. Apa sudah paham semua mungkin? Monggo Bu Ida mungkin yang lebih banyak pertanyaan, tapi tidak tahu malah mungkin lebih paham juga ini Bu Ida. Semakin paham. Biar semakin paham lagi. Ini ditanyakan kenapa kok di uang itu ada gambar pahlawannya, kenapa tidak gambar siapa, itu alasannya apa mungkin. Monggo Bu Ida atau Bapak Ibu guru yang lain. Mumpung kita ini sama pakarnya tentang rupiah ini. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Langsung tembak ya Pak. Pinter. Ada beberapa hal yang mungkin saya belum jelas ya. Mungkin bukan masalah ya, tapi sering kita jumpai ketika kita mendapatkan kembalian di pasar ataupun di warung-warung itu ya, kita mendapatkan uang yang sudah tidak utuh. Dalam artian mungkin sobek, disolasi, atau beberapa bagian ada apa ya, tritip itu apa ya namanya, intinya tidak sempurna. Nah, kalau mendapatkan uang seperti itu, kita belanjakan lagi, itu kan biasanya warung-warung tidak mau tuh, padahal biasanya nominalnya 20.000, 15.000, 5.000 atau 10.000. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya uang itu laku kembali, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Ini langsung dijawab dulu ya Pak Agung ya. Ya, jadi intinya Bu Ida tadi menanyakan kalau kita belanja ke warung biasanya dapat uang kembalian yang kurang bagus lah, kurang layak mungkin. Itu solusinya gimana? Kadang kalau kita mendapat kembalian, nah karena uangnya ada itu terus mau kita belanjakan lagi itu ternyata orang yang kita beli atau maksudnya yang kita belanjai itu tidak mau menerima. Itu solusinya gimana? Monggo Pak Agung bisa dijawab. Oke, Pak Widi, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bagaimana kita apabila menerima pengembalian uang susuk tapi elek, amoh gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita belanjakan lagi? Apakah kita setrika supaya resik, rapi lagi? Nah, dari Bank Indonesia sudah menyarankan kalau uang yang rusak, uang yang sudah tidak sempurna lagi atau kita sebut dengan UTLE, uang tidak layak edar, itu bisa ditukarkan kembali ke Bank Indonesia dengan menggunakan aplikasi Si Pintar. Ya, jadi uang tersebut dikumpulkan, kemudian ditukarkan kembali ke Bank Indonesia. Nah, di sini juga ada saya tambahkan di Bapak Ibu, di Bank Indonesia itu menerima uang UTLE tadi, uang UTLE kita tadi, seharusnya itu bisa sekian juta. Jadi Bank Indonesia itu menghancurkan uang UTLE tadi, dihancurkan, kemudian nanti diedarkan lagi edian baru, itu bernilai jutaan bahkan miliaran. Itu setiap harinya Bapak Ibu. Jadi kalau program Cinta Bangga Rupiah ini berjalan dengan baik, maka sedikit banyak kita akan membantu
untuk menjaga uang itu supaya tidak rusak. Dengan 5G tadi, jangan dilipat dan sebagainya tadi, uang akan tetap utuh, akan baik, masa berlakunya akan bertambah panjang. Maka bank tidak perlu lagi melakukan penghapusan uang atau penghancuran uang. Jadi uang itu semakin lama bisa beredar, awet lah Bapak Ibu. Kalau uang misalnya tahun emisi 2016 itu di 2020 sudah rusak, sudah hancur, maka hanya beredar 4 tahun. Sementara biaya untuk menghancurkan dan biaya untuk memproduksi itu lebih banyak dari nilainya. Uangnya 1.000, produksinya sekian juta. Jadi alangkah baiknya kalau kita sedikit banyak membantu negara dalam mempertahankan wujud dari uang atau fisik dari uang tersebut dengan cara 5G. Jadi begitu beda. Jadi kalau menemukan uang yang UTLE itu jangan dikembalikan lagi ke pedagang atau disangkutnya anaknya ataupun anaknya apapun masaknya Mbak Ana nanti paling yo dibalik lagi ke anak itu dengan susuk gimana nanti tidak ada habisnya. Itu lebih baik kalau kita simpan kemudian kita kembalikan ke BI. Untuk Pak Widi. Baik, terima kasih. Begitu ya Bu Ida ya. Jadi intinya kalau untuk uang yang tidak layak edar itu bisa ditukarkan ke BI. Tapi sebenarnya ini saya juga ganjil Pak sama Pak Agung. Misalnya saya punya uang tidak layak edar cuman Rp1.000 satu gitu. Terus saya ke BI kan ya tidak mungkin. Nah, mungkin kalau dikelola sama mana gitu kan mungkin lebih banyak ya kalau perorangan gitu kan. Mungkin Pak Agung bisa sedikit menambahi daripada saya yang ganjil sendiri. Mungkin Bu Ida juga ada sedikit pertanyaan seperti itu. Kalau mungkin Pak Agung mau menambahi. Jadi Pak Widi, jadi kalau untuk dari Bank Indonesia kan mungkin memang kalau kita ke sana untuk menemukan uang 1.000, 2.000 itu kan ya lah kok repot sih kan seperti itu. Apalagi dengan kesibukan setiap hari untuk ngelak kirana ke sana itu 10.000, 5.000 kan malas gitu Pak. Bisa dititipkan ke saya Pak Widi. Ya, aku ini merusak monggo diterima. Saya terima dengan baik. Insya Allah saya terima. Iya, terima kasih Mas Pak Agung. Mungkin maksudnya kalau ada pos-pos, nah pos-pos untuk penukaran tidak harus ditukarkan ke BI di Kota Semarang misalnya orang yang rumahnya jauh gitu loh. Mungkin maksud saya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau nanti belum ada solusi bisa jadi masukan untuk BI kalau punya cabang-cabang di mana itu. Terima kasih Pak Agung. Oke Pak Widi, untuk penukaran uang sementara ini kan tidak saja langsung serta kita menuju ke BI. Perlu aplikasi dulu Pak. Jadi lewat aplikasi Pintar, di situ kita nanti menyatakan berapa uang kita yang rusak, kemudian kita gantian tanggal berapa untuk ke BI dan sebagainya. Jadi berapapun uangnya bisa ditukarkan, tapi apakah betul kalau kita simpan dulu supaya nilainya tidak sedikit, jadi bisa 1.000, 2.000 ya mending kita simpan dulu. Oke, terima kasih Pak Agung. Begitu ya Bu Ida, masih ada yang ditanyakan lagi? Sampun, terima kasih Pak Agung. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Masih ada 2 penanya. Bu Eka, monggo Bu Eka. Oh Bu Wening, monggo Bu Wening silahkan. Nanti Bu Eka biar berpikir dulu. Terima kasih waktunya Pak Widi, Pak Agung dan teman-teman. Mungkin ini sedikit sharing, bukan bertanya. Jadi ada saudara juga yang tadi kasusnya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ida. Jadi cuman bedanya ini bukan perorangan, tapi ada usaha seperti itu. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya memposisikan diri kita sebagai orang yang terakhir gitu. Jadi berhenti di kita. Nah, itu prinsip yang susah Jadi mungkin ada beberapa penjual atau mungkin seseorang yang
sudah banyak, maksudnya sering memegang uang seperti itu, rotasi uangnya sering terjadi di seseorang. Nah, itu susah untuk menjadikan itu sebagai prinsip bahwa uang rusak tuh harus berhenti di kita, itu susah. Jadi ada beberapa orang yang mungkin nggak mau rugi nggih. Tadi seperti yang kita sampaikan sudah dibahas, ben ora mandek neng aku ya tak susuk kene neng gone anak yang lain seperti itu. Jadi berputar terus. Makanya mungkin dengan cara kampanye seperti ini nggih Pak Agung, saya juga terima kasih sekali karena prinsip berhenti di kita itu harus ditanamkan juga ke anak-anak. Jadi jangan sampai merasa rugi. Oh, kok aku untuk susu elek gitu, aku harus gimana ini. Nah, begitu pun ke orang tua. Jadi prinsip uang UTLE tadi itu harus bisa dihentikan, jadi nggak berputar terus dengan prinsip yang seperti itu. Harapannya kan uang yang tadi UTLE tadi tidak terus menerus berputar seperti itu, kemudian menambah biaya ke negara dalam proses penghancuran dan sebagainya, itu kan susah nggih. Nah, terus kalau saudara saya itu memang dia punya usaha dan penjual seperti itu nggih. Jadi uang-uang yang tidak layak edar itu dia kumpulkan. Setelah itu cuman dia nggak ke bank BI, karena kalau di bank BI kan mungkin sekarang udah ada aplikasi ngaten nggih Pak Agung. Jadi mungkin agak rada ribet gitu. Jadi nggak mau ribet ya, mungkin dia membawanya ke bank konvensional yang lain yang juga menerima seperti itu, walaupun nanti muaranya juga ke BI gitu. Jadi mungkin ini sharing saja. Kalau untuk beberapa, kalau kita kan mungkin jarang ya, kita juga nggak ada yang jualan gitu, maksudnya nggak berdagang, nggak rotasi uangnya tuh tidak secepat seperti penjual-penjual gitu. Jadi untuk menerima UTLE itu kan kadang nggak sering lah kalau kita mungkin gitu, kecuali memang udah ada usaha di luar. Tapi kalau kayak penjual bahan misalkan paling gampang itu kan pasti setiap hari menerima uang dari banyak orang dengan wujudnya yang macam-macam. Jadi prinsip uang UTLE itu harus berhenti di kita, itu benar-benar harus dimatangkan seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini harapannya Pak Agung kan bisa sharingnya nggak cuma di Bustalan nggih, seperti kemarin sudah di perguruan dan SD-SD yang lain, mungkin harapannya bisa memberikan edukasi ke teman-teman yang mungkin rotasi uangnya tuh sering mengalami rotasi uang, agar UTLE tidak beredar terus-menerus seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak Agung. Cuman kalau di BI memang aplikasi gitu nggih pakainya Pak Agung. Jadi kemarin tuh sharing dari saudara tuh, yaitu karena ribet, jadi pakainya bank konvensional yang bisa jemput bola, karena jumlahnya dia kumpulkan dulu 1000-an 2000-an itu sudah hampir, maksudnya sobek gitu nggih, sobek beberapa sudah gripes gitu, udah caranya semuanya nyimpen gitu nggih. Dan ini gripes terus kemudian dikumpulkan, bank konvensional bisa mendistribusikan itu kemudian bawa ke BI seperti itu. Mungkin itu saja Pak, aku sharing saja. Oke, terima kasih. Di sini ada peserta baru ya, Bu Linda ya. Iya, Bu Linda, Pak. Mungkin kita memperkenalkan diri dulu, Bu Linda. Bu Linda, yes. Monggo Bu Linda bisa menyapa kita terlebih dahulu. Mikrofonnya Bu Linda. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Bu Linda dari SD Tegalsari 03. Sugeng rawuh Bu Linda, Oke. matur suwun sudah bisa bergabung. Selamat datang Bu Linda. Terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan Bu Linda tentang sudah bangga paham rupiah, Bu Linda monggo.
Pertanyaan saya sih tadi sudah terjawab ya dengan Ibu ya, hampir sama tadi mengenai uang penukaran uang. Kebetulan saya itu juga punya uang Pak, 100.000, nomor serinya itu sama semua, tetapi yang tengahnya itu hilang karena uangnya itu sobek pas di tengah, terus kertasnya itu ada yang hilang. Itu terus saya itu juga bingung apakah itu semua bank konvensional itu bisa menerima penukaran uang atau di bank-bank tertentu saja, karena kemarin itu saya suami Pak suami itu sempat tukar ke bank BRI kebetulan, tetapi ditolak katanya, nggak tahu sih ditolaknya karena apa, terus pulang-pulang itu bilang katanya nggak boleh, harus di bank yang lain, karena memang kebetulan saya ini bukan nasabah dari Bank BRI. Jadi apakah karena itu kita bukan nasabahnya atau bagaimana? Tetapi kan di sini yang paling dekat dengan rumah itu kebetulan Bank BRI, cuma kami bukan nasabah Bank BRI begitu. Tetapi dari Ibu tadi menyampaikan kita bisa ditukar ke semua bank konvensional. Tetapi kok kemarin kita tidak boleh tukar. Nah, ini mungkin bisa saya gunakan sebagai pertimbangan atau dasar untuk menyampaikan ke bank lain, misalkan besok saya ditolak untuk menukar begitu. Oke, hanya itu saja. Uangnya itu sobek separuh ya. Iya betul, sobek separuh, yang tengahnya terus hilang Pak, yang kebetulan yang sisi sebelah kanan itu hilang. Jadi hilang, tapi pitanya masih ada, nomor seri kanan kiri atas bawah itu juga sama. Menurut aturannya itu kalau menukarkan uang TLE, uang tidak layak edar itu maksimal kondisi uang itu 70% gitu. Iya. Jadi kalau stoknya tepat di tengah, maka hanya ada 50%. Itu tidak bisa ditukarkan. Jadi punya sobekannya rasanya lagi. Dan kalau ditukar maksimal minimal bisa 70%. Jadi syarat menukarkan uang itu TLE tersebut sisinya 70%. Berapa nih? Sobekan yang hilang itu, tapi kalau sobek jadi dua asalkan masih utuh bisa kan Pak? Ini kan sobek Bu. Iya. Tidak hilang. Masih ada. Masih ada, cuma yang hilang itu hanya sedikit, di tengah-tengah itu hilang. Kebetulan uangnya saya tinggal di sekolah Pak, jadi tidak bisa menunjukkan. Tapi saya ada fotonya sih sebetulnya. Jadi kalau ada potongan yang salah lagi, Ada. kalau digabung masih ada 70%, itu bisa Iya. Ya, itu ada. Kalau 85% pun ada, 90 bahkan ada, hanya hilang itu hanya sedikit Pak, sedikit sekali itu hilang. Jadi sobek jadi dua, terus sisi tengahnya itu hilang hanya sedikit. BRI ya, tetapi ditolak. Apakah karena memang saya bukan nasabahnya atau bagaimana, aku juga kurang tahu Pak. Oh gitu. Oh nggih, terima kasih banyak Pak Agung. Nggih, terima kasih ya. Tambah menarik ini kayaknya ya, banyak penanya sekarang. Ini masih ada penanya lagi mungkin terkait dengan uang ya, kayaknya yang banyak dibahas adalah UTLE ya. Nah, monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan. Sudah cukup ya berarti ya. Kalau sudah cukup, ini sedikit saya simpulkan ya untuk kegiatan hari ini. Ya, jadi untuk
cinta, bangga, dan paham rupiah di sini ya. Cinta rupiah itu yaitu dengan mengenali keaslian, mengenal macam jenis uang, merawat uang, dan waspada terhadap peredaran uang palsu. Kemudian untuk yang kedua yaitu bangga dengan rupiah. Ya, dengan bangga rupiah itu merupakan simbol kedaulatan ya. Yang kedua sebagai alat pembayaran sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dengan kita bangga rupiah itu merupakan wujud dari bela negara kita. Dan dengan kita bangga rupiah, maka kita menghargai pahlawan dan keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, paham. Apa itu paham? Paham berarti kita harus memahami uang dan fungsinya. Dan yang kedua dengan menerapkan sistem keamanan pada setiap transaksi yang kita lakukan baik secara tunai maupun non tunai. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini ya. Bapak Ibu, kita cinta, bangga, paham rupiah dulu ya bersama-sama. Monggo Pak Agung bisa dipandu Pak Agung. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang Kongres Bilang Sabit, maka dengan semua bilang cinta, bangga, paham, rupiah. Itu oke? Oke. Oke, berarti semua mik Bapak Ibu, semua mik monggo silakan. Siap. Cinta, Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian dan saya sebagai moderator akan menutup kegiatan ini dengan mengucapkan ini ada pantun lagi nih Pak. Saya dipesanin pantun terus sama Pak Agung tadi. Jalan-jalan ke kota Kediri, mampir jajan di Kota Batu. Cukup sekian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih semua. Wis bar ta, Bro? Ditutup ta? Tutup bae. Aku tak tutup. Lah, save-save ane mau